Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Lia Fadlilah, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023 Universitas Negeri Gorontalo. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah Sawangan. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi teks prosedur. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita Ibu akan lanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks prosedur. Namun sebelum itu, mari saja kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Ananda Najilan untuk memimpin doa. Bersiap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Ya, terima kasih kepada Ananda Najilan yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Bunga ada? Devi, Devina, Dinaya, Fajri, Kalfani, Hadir, Bu. Zaki, Hadir, Bu. Muhammad Fahriansyah, Hadir, Bu. Najwa, Naila, Rahmat, Saya. Raisa, Rajula, Serlin, Sulisa, Sultan. Hadir. Alhamdulillah semua hadir ya. Baik anak-anak, alhamdulillah pada hari ini semua hadir ya. Tentunya kita semua harus menjaga kesehatan kita agar kita bisa melaksanakan segala aktivitas dengan baik dan lancar. Tentunya kita harus rajin berolahraga, kemudian tidak begadang ya, dengan istirahat yang cukup, dan juga makan makanan yang sehat. Oke, masih semangat semuanya? Tambah semangat pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah yel-yel tepuk ya. Kita praktikkan bersama. Nah ini nama tepuknya yaitu tepuk jempol. Kalian perhatikan itu dulu, baru nanti kita praktikkan bersama. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya. Kita praktikkan ya. Tepuk jempol. Nah, untuk materi kita pada pertemuan kali ini masih pada materi sebelumnya, yaitu tentang teks prosedur. Untuk hari ini adalah pertemuan kedua ya. Pada pertemuan lalu Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri dan juga tujuan dari teks prosedur. Coba sekarang Ibu ingin sedikit mengulas terkait materi pertemuan lalu tentang pengertian teks prosedur. Ibu ingin bertanya kepada Ananda Najwa tentang pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Ya, betul. Terima kasih Najwa atas jawabannya, bagus sekali. Jadi teks prosedur adalah, mohon perhatiannya ya, adalah teks yang di dalamnya membahas tentang langkah-langkah ataupun tata cara untuk melakukan suatu kegiatan. Itu pengertian dari teks prosedur. Kita pada hari ini yaitu menganalisis struktur dan
nanti diharapkan kalian akan mampu menentukan struktur dan kebahasaan pada teks prosedur, kemudian kalian mampu menelaah struktur dan kebahasaan pada teks prosedur, dan dapat menyimpulkan struktur dan kebahasaan pada teks prosedur. Dan selain kompetensi dasar pengetahuan, kita juga akan masuk pada KD keterampilan, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur dan kebahasaan. Nanti pada tujuan pembelajaran kita pada KD keterampilan, kalian akan memonstruksi atau menyusun sebuah teks prosedur sesuai dengan struktur dan kebahasaannya, gitu ya. Nah, itu untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tadi pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah ataupun tata cara untuk mencapai suatu tujuan atau melaksanakan suatu kegiatan. Nah, secara tidak sadar ataupun sadar dalam kegiatan sehari-hari kita, tentunya kita melaksanakan adanya kegiatan yang memang di dalamnya itu adanya langkah-langkah. Secara tidak sadar kita melakukan kegiatan yang di dalamnya ada langkah-langkah. Contoh, misalnya ketika kamu ingin masuk ke sekolah kita ini, ke SMA Muhammadiyah, tentunya kamu melakukan pendaftaran, kemudian mengisi formulir, kemudian orientasi peserta didik baru dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah untuk bisa masuk ke sekolah ini. Nah, ketika langkah-langkah ataupun tata cara itu dituangkan ke dalam sebuah teks, maka teks tersebut termasuk atau tergolong ke dalam teks prosedur. Paham sampai sini? Paham. Ini tadi adalah untuk kegiatan pembelajaran kita yang kedua ya. Adapun manfaat kita untuk mempelajari teks prosedur itu yaitu untuk memberikan petunjuk kepada seseorang untuk bisa melakukan kegiatan ataupun aktivitas itu sesuai dengan cara yang tepat. Itu manfaat kita untuk mempelajari teks prosedur. Jadi untuk memberikan petunjuk kepada seseorang untuk bisa melakukan kegiatan dengan tepat. Itu manfaatnya. Untuk strategi pembelajaran kita pada hari ini, nanti Ibu akan sedikit menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dan juga struktur pada teks prosedur. Nanti selanjutnya kalian secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD dan hasil diskusi kalian akan dipresentasikan di depan kelas secara bergantian, gitu ya, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah contoh teks prosedur, yaitu tentang cara mendaftar UTBK. Silakan Ananda Zaki untuk membacakan teksnya. UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menyaring calon mahasiswa yang mendaftar ke sebuah PTN. Pendaftaran harus dilakukan melalui website LTMPT selaku penyelenggara ujian ini. Jika sudah mendaftar, mahasiswa bisa mendapatkan bukti yang bisa dicetak melalui website tersebut. Langkah-langkahnya: 1. Pastikan sudah memiliki akun LTMPT. Yang kedua, login menggunakan akun LTMPT-nya di laman portal LTMPT. 3. Pilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN. 4. Pilih pusat UTBK. 5. Isilah kebutuhan khusus jika diperlukan. 6. Jika mendaftar melalui skema KIP, maka lakukan tahapan berikut. A. Pastikan sudah memiliki KIP kuliah. B. Isi nomor pendaftaran KIP kuliah. 7. Isi jenis jurusan SMTA. 8. Pilih PTN dan program studi yang diminati. 9. Unggah portofolio bagi program studi yang melanjutkan untuk mengunggah portofolio. 10. Lakukan konfirmasi data dan lakukan simpan permanen. 11. Cetak kartu tanda bukti peserta UTBK SBMPTN. Terima kasih Zaki sudah membacakan contoh teks dari teks prosedur. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah menyusun teks prosedur? Belum? Belum pernah? Belum. Nah, untuk dapat menyusun sebuah teks prosedur, tentunya kalian harus tahu dulu apa saja struktur dan juga kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks prosedur. Nah, apakah kalian melihat adanya struktur di dalam teks tersebut?
adanya tujuan, kemudian langkah-langkah, dan terakhir adalah penegasan ulang. Nah, pada contoh teks ini tujuannya adalah untuk bisa masuk pendaftaran perguruan tinggi negeri, ya, untuk bisa masuk ke tujuannya itu. Tujuannya adalah untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, langkah-langkah yang dijelaskan pada teks di sini. Nah, ini ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 11 ya, 11 itu dijelaskan langkah-langkahnya, syarat-syaratnya, dan terakhir adalah bagian penegasan ulang. Nah, penegasan ulang tadi jelaskan kembali, ditegaskan kembali, gitu ya. Nah, ini merupakan contoh dari teks prosedur. Nah, berikut adalah struktur pada teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Silakan Rajulan dibaca. Tujuan sebuah prosedur diawali dengan pendahuluan yang merupakan tujuan serta penjelasan singkat yang mengantarkan pengguna menuju langkah-langkah kerja yang hendak ditempuh. Langkah pertama, langkah ini berupa langkah awal seorang melakukan pekerjaan yang dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Lalu langkah kedua, langkah ini melanjutkan langkah yang pertama dan dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Langkah ketiga, langkah ini melanjutkan langkah kedua dan dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Langkah keempat merupakan langkah terakhir jika prosedur itu hanya terdiri dari 4 langkah. Lalu ada penegasan ulang, merupakan bagian akhir dari teks prosedur. Penutup merupakan penjelasan langkah atau simpulan prosedur kerja. Ya, ini merupakan struktur yang terdapat pada teks prosedur, ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, langkah-langkah, baik itu langkahnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Jadi struktur pada teks prosedur ada 3, gitu ya. Selanjutnya, setiap jenis teks tentunya memiliki kebahasaan yang unik. Maka tidak jarang antara teks yang satu dengan teks yang lain itu berbeda-beda. Tujuannya agar si pembaca mengetahui jenis teks apa yang sedang dia baca, gitu ya. Untuk kaidah kebahasaan pada teks prosedur itu ada 7 di sini. Ada kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif, persuasif, kemudian adanya penggunaan partisipan manusia secara umum, kemudian ada juga adanya konjungsi, kemudian adanya penggunaan verba material dan verba tingkah laku. Ada 7 dalam kaidah kebahasaan teks prosedur. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah penggunaan kalimat imperatif. Nah, ini contohnya. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Ya, bukalah, aduklah. Nah, kemudian kalimat deklaratif adalah kalimat berita. Ya, video itu telah ditonton jutaan penonton. Kemudian penggunaan kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatannya? Itu contoh kalimatnya. Kemudian ada kalimat persuasif atau kalimat ajakan, ya. Mari kita hidup sehat dari sekarang. Nah, kemudian penggunaan nomina atau partisipan manusia, ya, pelaku. Kata pengendara adalah orang yang mengendarai. Jadi di dalam teks prosedur adanya partisipan ataupun pelaku manusia. Kemudian adanya penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Nah, penjumlahan, pemilihan, pertentangan, pembatasan, pengurutan, konjungsi penjelasan, dan lain-lain. Ini banyak jenis-jenisnya. Kemudian di dalam teks prosedur juga penggunaan verba atau kata kerja. Nah, kata kerja terbagi atas 2. Ada kata kerja berverba material, ada juga verba tingkah laku. Kalau verba material itu lebih kepada kata kerja perbuatan fisik, gitu ya. Menendang, yang memang jelas, gitu ya. Menendang, kemudian menulis. Gitu. Kalau verba material lebih kepada sama kata kerja, tetapi yang memang sifatnya abstrak, menatap, kemudian melihat, mendengar, gitu. Itu contoh dari verba material. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang struktur dan juga kebahasaan pada teks prosedur. Selanjutnya yaitu
kemudian mengumpulkan informasi, menyusun kerangka kalimat, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah, dan terakhir itu mengoreksi dan merevisi menulis naskah teks prosedur secara utuh. Itu cara merancang teks prosedur. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan yang nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk kelompok sudah kita tentukan pada pertemuan minggu lalu. Sekarang silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya dan mengerjakan LKPD di hasil diskusi dari KPD yang sudah Ibu berikan. Silakan dipresentasikan. Untuk kelompok 1. Silakan kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Nah, situ perintahnya jelas ada pada LKPD untuk mengerjakannya. Di situ ada contoh teks, kemudian kalian analisis struktur dan kaidah bahasa. Ya. Silakan kerjakan di buku tugas. Ya. Di buku tugas. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Ya, silakan. Rahma Malik, Zaki Albana, Dinaya, dan Raisa. Ya, tepuk tangan. Ya, di sini silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dalam diskusi kita. Perjalanan prosedur yang berjudul cara membangun kompas. Tujuan dari cara tujuannya pertama untuk membuat kompor. Kedua, langkah-langkahnya itu pertama siapkan terlebih dahulu media untuk membuat buku kompor yang aman dari hujan dan sinar matahari. Yang kedua, buat larutan komposter caranya itu pertama di M4 dengan gula pasir tidak masuk air. Ketiga, buat larutan Kalimat imperatif yang ada pada teks prosedur dengan judul cara membuat buku ini adalah lakukan, tambahkan, taburkan, beralih ke konjungsi atau kata hubungnya. Di teks tersebut terdapat kata untuk dan kemudian bila. Ya, sekian dari kelompok 1. Ada tanggapan mungkin dari kelompok lain? Sudah jelas? Nggak jelas gue pakai kode. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan cara membuat pengadilan komputer diskusi. Hasil diskusi terkait struktur, analisis struktur terkait. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan diskusi kita mengenai analisis struktur teks prosedur dan kaidah pembahasan teks prosedur yang berjudul cara membuat keripik singkong balado. Ya, struktur pertama yaitu tujuan, cara membuat keripik singkong balado. Selain nasi, ada juga makanan pokok orang Indonesia yang tak kalah
Di antara yang paling terkenal adalah keripik singkong. Berikut panduan cara membuat keripik singkong baru yang enak. Langkah-langkahnya 500 gram singkong yang sudah dikupas, 1,5 sendok teh garam, 3 sendok makan minyak goreng, 5 buah cabai merah yang telah dihabiskan, 4 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan air asam. Dasar ulangnya: pertama, iris singkong tipis-tipis. Kedua, didihkan 3 gelas air garam. Ketiga, masukkan singkong ke air yang mendidih. Kemudian tunggu sampai singkong mengapung. Kalau sudah angkat dan tiriskan singkong. Sekarang panaskan minyak goreng dan goreng singkong sampai cukup garing sesuai selera. Setelah itu sisihkan, panaskan lagi minyak goreng dan kali ini tumis garam, gula, cabai, dan air asam sambil diaduk-aduk. Selanjutnya masukkan singkong yang sudah disisihkan dan aduk sampai rata. Angkat dan letakkan keripik singkong di dalam wadah yang kedap udara. Keringkan singkong, balado, siap disajikan makan saja. Ada tanggapan dari kelompok lain? Bagus? Dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami dari teks prosedur tentang cara membuat slide. Yang pertama ada tujuan pembuatan slide. Slide merupakan salah satu di antara jenis mainan yang paling disukai anak-anak. Slide merupakan adonan seperti lilin yang bisa dibentuk menjadi apapun keinginan anak. Yang kedua adalah langkah-langkah. Pertama, satu botol slide activator yang bisa kamu dapatkan di toko-toko terdekat. Kedua, satu lem final. Ketiga, satu botol lotion baby oil. Keempat, warna makanan yang warnanya sesuai warna slide yang diinginkan nantinya. Yang terakhir, sendok dan piring. Yang ketiga itu adalah penegasan pola. Yang pertama, campur warna makanan dengan lem final pada satu wadah yang sama. Aduk tercampur hingga warnanya merata. Yang kedua, kemudian tambahkan slide activator ke dalam wadah yang sama. Tuangkan sedikit demi sedikit sambil mengaduk-aduk campurannya hingga membentuk sepertiga dan tidak lengket di dalam wadah. Yang ketiga, supaya slide tidak lengket ketika disentuh, tambahkan cushion baby oil ke dalam bahan. Yang keempat, slide siap dimainkan. Dan terakhir, saya akan membahas tentang kaidah pembahasan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya Kalimat perintah. Banyak dalam teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Apa? Contohnya di situ pada teks pembuatan slide. Tuangkan dan campurkan. Yang kedua ada kalimat deklaratif atau pernyataan. Contohnya Perintah. Sudah. Yang ada pada teks itu kamu jelaskan. yang terakhir penggunaan beragam material dan coba dikaku. Contohnya kayak disentuh gitu. Terus sudah. Ini dari kelompok lain ada tanggapan terkait tadi contoh teks prosedur yang sudah ditelaah? Tidak? Oke, silakan satu. Baik, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tampil semua ya. Ya, silakan dulu Bapak. Alhamdulillah sudah tampil semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai analisis struktur dan kebahasan pada teks prosedur yang sudah Ibu berikan melalui LKPD. Nah, untuk evaluasinya semua menganalisis dengan baik ya, baik itu struktur maupun kaidah kebahasannya. Kalian sudah analisis
secara detail. Hanya saja evaluasinya yaitu cara menyampaikan kalian di depan kelas. Masih ada yang malu-malu, kemudian vokalnya belum keluar secara penuh, ya. Itu. Nah di sini selain dari kamu secara kognitif mengisi LKPD, di sini juga tujuan itu adalah untuk melatih mental kalian untuk berani tampil di depan kelas. Nah itu ya, mudah-mudahan nanti lebih percaya diri lagi, ya. Nah untuk KD keterampilan, karena memang waktu yang tidak memungkinkan, yaitu perancangan teks prosedur itu mungkin nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti Ibu akan berikan LKPD. Jadi kalian merancang teks prosedur itu berdasarkan gambar yang sudah Ibu tentukan. Misalnya gambar kegiatan membuat KTP, bagaimana kamu menuliskan ataupun langkah tujuan langkah-langkah dan penjelasan ulang dalam pembuatan KTP itu, gitu ya. Jadi untuk merancang teks prosedur kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya Ibu akan berikan simpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ananda Fahriansyah untuk membacakan simpulannya. Simpulan ada beberapa tahap cara membuat teks prosedur. Yang pertama Ini apa? Dari struktur. Struktur teks prosedur sebagai berikut: ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada penugasan ulang. Ya, pada struktur teks prosedur terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Ini struktur pada teks prosedur. Kemudian Selanjutnya ada kaidah pembahasan teks prosedur, yaitu ada kalimat imperatif, kalimat imperatif, kalimat interrogatif, kalimat persuasif, konjungsi, penggunaan partisipan manusia secara umum, penggunaan verba material, dan verba jika. ya, ini adalah struktur kaidah pembahasan pada teks prosedur. Nah, terakhir yaitu Yang selanjutnya ada beberapa tahapan membuat teks prosedur, yaitu ada bentukan topik terlebih dahulu, bentukan tujuan, mengumpulkan informasi, menyusun beberapa kalimat, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah, koreksi, dan menulis naskah teks prosedur secara utuh. Tahapan akhir adalah menulis naskah teks prosedur secara lengkap dan berbagai jenis. jadi simpulan pembelajaran kita pada hari ini kita sudah belajar tentang struktur pada teks prosedur, kemudian kebahasaan pada teks prosedur, dan juga tahapan atau cara untuk membuat teks prosedur yang akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk perancangan teks prosedur. Ya, tuh. Nah selanjutnya Ibu akan memberikan tes evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan secara jujur dan terbuka. Sampai mana pemahaman kalian? Ibu ingin tahu. Silakan dikerjakan. Jika sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Ibu beri waktu selama 5 menit ya. Silakan. Jika sudah, dikumpulkan. Ya, di depan. Silakan. Jika sudah. Beri nama dan keterangan kelas. Ya Bu. Ya, jangan lupa beri keterangan nama dan juga kelas. Jika sudah selesai, silakan kumpulkan di depan. Ya Bu. Ya, silakan. Ya, silakan duduk dulu. Dari evaluasi pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih belum dipahami? Ya. Ada pertanyaan? Saya. Ya, silakan Devina. Apakah sebuah resep makanan termasuk ke dalam teks prosedur? Ya, bagus sekali pertanyaannya Devina. Terkait resep masakan, tergolong atau tidak ke dalam teks prosedur? Ya, jawabannya.
pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan Ananda Rajulan, Ketua Kelas, memberi doa. Bersiap. Doa mulai.